Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kembali lagi ke channel Angle Timur. Halo Sobat Angle Timur dimana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting adalah kita terus menjaga keluarga kita dari penyebaran COVID-19 dengan cara kita tetap mengikuti protokol kesehatan 3M. Ya, katanya udah 5M ya? Nah, Sobat Angle Timur, malam ini kita mencoba untuk mendiskusikan bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan kita, baik personal, lingkungan, dan kemudian terhadap kehidupan kebangsaan kita. Nah, karena itu di era sekarang ini kita sulit sekali ya untuk kemudian tidak terkontaminasi atau kemudian tidak bersentuhan dengan dunia digital. Dunia digital adalah hari ini adalah menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka karena itu yang paling utama dan yang paling penting adalah bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, Sobat Angle Timur, malam ini saya ditemani oleh bro yang selalu, ini bro manis nih, bro Bastian ya, Bastian, bisa. Dan lagi kita Dix Jerry, terus ada Dix Filbert yang selalu, always, dan yang paling terpenting ini dancer. Dancer yang gagal dan akhirnya langkah cepat atau upaya untuk kemudian mencari solusi banting setir. Sebenarnya belum tentu gagal ya, kalau masih mau coba masih bisa. Selama masih ada nafas. Om Romi juga tuan rumah Angle Timur juga nih. Dix Ronald. Nah bro, ini kita dalam suasana gaya yang tongkrongan kita lah. Timur versi Cawang. Kira-kira udah agak terkontaminasi sama gaya Jakarta sedikit. Itu pasti. Tapi ini aman ya, aman dan ya kita aman ya. Boleh buka maskernya. Bro Bastian, coba menceritakan atau kira-kira membagi pengalaman tentang media sosial ya? Media sosial yang mulai dari awal penggunaan atau seperti apa ya, plus minusnya ya, positifnya. Kalau menurut saya ini di era sekarang, era modern sekarang, kita tuh tidak terlepas dari dunia digitalis ya, dalam hal apapun. Kalau kita tidak ikuti perkembangan zaman, kita jadi ketinggalan. Nggak tutup mata. Sekarang anak-anak kecil itu malah lebih pintar dalam menggunakan media sosial. Itu secara keseluruhannya, benar ya? Kira-kira seperti itu. Artinya kalau anak kecil itu menggunakan untuk kepentingan. Untuk kepentingannya. Pengetahuan dia. Terus kalau kita ini kan juga pasti semuanya bersentuhan sama media sosial. Ya pasti. Media sosial ini kan udah boomingnya kan dari tahun 2010-an lah ya. Itu udah sebenarnya dari sebelumnya, dari 2008 itu sudah booming kan media sosial itu. Cuman makin kesini perkembangan digital itu kan makin berkembang. Kita juga harus ngikutin perkembangan zaman itu kan. Dan kemudian juga media sosial ini kan banyak hal yang banyak negatifnya juga banyak. Oh iya. Positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak. Menurut saya itu kayak pisau bermata dua ya. Itu tergantung pengguna. Kita menggunakan untuk hal positif, hasilnya positif.
kita gunakan untuk hal yang negatif, pasti hasilnya akan negatif ya. Nah, tergantung. Supaya kita tahu itu positif negatif itu, mungkin kita langsung tanya aja, biar obrolannya hidup kan. Ya. Dari persepsi dari masing-masing kita yang ada di sini. Nah, setuju. Kira-kira, tapi sebelum kita tanya Bro Bastian dulu lah. Kira-kira menanggapi bagaimana kita sebaiknya kita ini membantu. Saya pikir banyak sekali banyak pihak yang kemudian termasuk dalam hal ini pemerintah juga bisa dukung. Banyak pihak mendukung pemerintah lah, dan juga mereka punya kesadaran dan kolektif untuk kemudian terus bagaimana merawat kebinekaan, generasi, dan juga bagaimana kita menggunakan media sosial atau menggunakan media yang bijak gitu. Iya. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya, buat saya secara pribadi media sosial itu sangat membantu baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal ini hal-hal dalam kehidupan lainnya, dalam berteman, karena itu sangat membantu. Tapi kalau saya lihat, menurut ini pandangan pribadi saya ya Sob ya, akhir-akhir ini sejak mungkin pemilihan presiden tahun 2014 mungkin sampai detik ini kayaknya banyak perubahan atau menurut saya kita nih khususnya yang hidup di Indonesia ya, terkesan kita tuh terkotak-kotak dalam beberapa kelompok. Nah itu kan fakta yang itu kita salah lihat, satu menurut di media sosial ya. Di dalam media sosial, nah itu kan banyak di media sosial itu kan ada bisa dalam bentuk hoax, penyebarannya bisa dalam. Nah sekarang menurut saya tugas kita ini mencari tahu, dalam kita ngikutin media sosial kita mencari tahu apakah berita yang ada di media sosial itu udah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena ada banyak dari kita sendiri, ada pepatah yang bilang begini, ada orang yang suka membaca, tapi sedikit juga orang yang mencari tahu kebenaran dari apa yang dia baca. Suka kita semua baca, tapi benar nggak yang dibaca ini sesuai kebenarannya apa tidak? Apa jangan lagi ini sama kayak mama gua itu. Gimana? WhatsApp, literasi itu yang penting. Literasi itu penting. Karena dengan literasi kita kemudian bisa terus mau mencari tahu apa yang berseliweran di dunia media sosial. Mungkin biar nggak panjang lebar, biar komunikasi kita ini hidup, sebaiknya langsung tanya aja dari masing-masing. Masing-masing. Mungkin langsung dari Bro Gary aja ya. Oh dari mana? Kenapa langsung jadi bukan? Tapi Bro punya WeChat nggak? WeChat sih nggak. Kalau itu kan nggak. Tinder ada ya. Tinder maksudnya. Aduh. Abang ini ya. Berarti belum manusia lama ya. Berarti media sosialnya serius ini saya baru dengar nih. Tinder. Oh gitu. Cari jodoh. Paling banyak saya. Aplikasi cari jodoh itu. Berarti gini aja langsung dari Gary aja, pengalaman bermedia sosial lah, saya menggunakan media sosial, positif negatifnya seperti apa? Pernah dapat semacam pengaruh buat kehidupannya itu apa? Ada nggak? Berita-beritanya yang bersifat kemudian negatif yang atau bahkan ada yang menjerumuskan mempengaruhi dalam media sosial. Atau kemudian membuat emosi gitu karena dia menyangkut hal yang prinsip dalam pandangan Gary itu kehidupan Gary. Yang menyambung omongannya Bang Basten tadi, ya tadi betul. Kaks. Ya, Kaks Basten menyambung obrolannya betul. Bermedia sosial itu kan tuntutan zaman. Zaman ini kan semakin berkembang. Kita nggak ikutin kita yang dalam zaman, kita ikutin harus banyak bijak lah dalam bermedia sosial. Media sosial. Kayak contohnya kalau mungkin anak-anak zaman dulu nggak ada media sosial, malah sosial dalam sehari-hari lebih baik. Dalam kehidupan sosialnya malah lebih baik. Nah, dengan adanya media sosial, malah orang-orang sekarang mungkin bersosial dalam kehidupan sehari-harinya kurang. Bukan orangnya yang sosial, jadi medianya ya. Contoh kayak gini. Tapi Gary buat cari jodoh ada nggak?
pasti pakai IG lah ya. Kalau IG pasti ada lah, IG, Facebook, Twitter, nanti ada di bawah nanti Facebook. Begini ada aja. Tapi jodohnya nggak ada di IG lagi. Di WhatsApp. Abis itu di blog nggak? Cut semua. Kalau main blog-blog sih, ya itu acara di Kalau nggak suka blog, sesuai prinsip blog. Bukan nggak suka, selesai blog. Oh. Nah, itu yang sebenarnya menjadi apa ya? Sebenarnya kalau berantem nggak ngeliat orang kan lucu kan? Iya. Kecuali kita berantem ketemu, kayak gitu. Pasti ada juga dong hal-hal baik tentang media sosial ini dalam kehidupan. Oh banyak. Nggak tahu ini baik apa enggak ya? Contoh kita ke gereja dengan adanya media sosial digital lah atau teknologi, kita diperlukan untuk jadi kawal kita. Nggak tahu ini pandangannya benar apa enggak nih? Kalau menurut saya sih itu mempermudah. Berarti ini persepsi aja. Ya persepsi, tapi kata mama saya itu nggak boleh, harus tetap kawal kita. Cuma dulu kan belum ada media digital ya. Kalau ada, gue yakin juga disimpan di flash disk, di hard disk atau SSD lah sekarang. Nah, Kalau anak yang baik ya nurut aja. iya betul sih. Tapi Kalau itu masalah persepsi lah. Semuanya pasti baik tergantung pengguna. Iya betul. Dan bagaimana Om Omi, Bro? Om Omi, Iya, apa pengalamannya, apa yang kemudian bisa kita share ke Sobat Tinggal Timur? iya tentang media sosial. Kebetulan gua orang elektro, jadi gua pernah kerja di dunia yang berhubungan dengan media sosial, dengan internet lah. Terus gua belajar juga tentang literatur, perkembangan internet dan sebagainya. Facebook, main Facebook, Main di aktif. Facebook, justru main Facebook pertama kita. Perkembangannya yang biasa Om Omi ikuti apa? Yang Oh, terus misalnya di daerah di apa? Bukan dari Ambon, dari Maluku. Iya sih. Kalau Facebook sih ya sama kayak media yang lain ya. Apa ya, kita butuh relasi, butuh teman, orang yang nggak kenal kita jadi teman. Kita cari jodoh juga. Kebetulan dapat juga tapi ya jadi kayak jadi. satu lagi, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya. Oh gitu. Iya, jadi contohnya berarti kita nggak pernah nih, Gak pernah ketemu. nggak pernah ketemu teman apa, Udah lama, cuma lama. mungkin mantan atau apa segala macam bisa terjadi loh. Kalau itu agak berbau motif. Nah, iya maksudnya kan mendekatkan Oh, yang jauh, iya. menjauhkan yang dekat. Jadi yang dekat bisa Jauh. jauh, yang jauh bisa dekat. Nah itu tadi Ini kan kebalik sekarang kalau Yang dekat bisa jauh. Makanya kan, harusnya kan manusianya yang bersosialisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekarang media sosial. Bukan jauh lagi, mungkin nggak bisa ketemu lagi. Sekarang ini mau nggak mau kita memindahkan lingkungan kita yang real itu ke media sosial. Jadi lingkungan sosial itu hari ini juga paling penting bagi kita gitu ya. Jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ini jadi menang banyak di sini kan ceritanya. Tapi yang paling positif sebenarnya mungkin mau bilang kayak kita ini terlalu sombong kali sob ya. Maksudnya kan kita mencoba menggunakan platform digital untuk men-share pengalaman kita atau apa yang kita Membantu apa yang bisa. membantu informasi yang kita tahu dan apa yang bisa kita lakukan. apa yang bisa kita lakukan. Dan Nah, itu berkontribusi. mungkin berkontribusi juga buat teman-teman yang mungkin seide atas pemikiran Ya. cuman belum punya kesempatan untuk masuk dalam platform ini ya. Dan moga-moga apa yang kemudian selalu kita tampilkan itu bermanfaat. Kira-kira di sini apa pengalamannya, terus kemudian pernah harus kesal dan emosi ketika Dalam ada informasi pada akhirnya misalnya itu hoax. Oh, Jadi punya pengalaman juga kan? banyak. Banyak kan? Oh nggak, tapi kita dengar dulu nih feedback Iya. dapatnya ada pengalamannya. jadi kalau menurut gua sih ya, kalau menurut gua dari tadi udah Kaks atau bro yang lainnya udah sampaikan. Kalau menurut gua sampaikan aja yang kita alami sekarang nih, positif maupun negatif. Media sosial, yang dikatakan media sosial itu sih sebenarnya perkembangan zaman terus terjadi dari tahun ke tahun, ya kan, makin modern, terus teknologi juga semakin canggih.
artinya hal-hal seperti itu kalau nggak kita ngikutin, artinya apa ya? Memaksakan kita sih, memaksakan semua Harus pergi dengan lingkungan itu. Ya, mau nggak mau kan. Hingga akhirnya adalah dampak positif, adalah dampak negatif. Kalau positifnya mungkin kalau gue bilang hari ini channel Angle Timur terbentuk, ya ini salah satu dampak Oh positif. iya. Ya, setuju. Itu pertama dulu lah. Memaksakan kita ya. Terus kalau dampak negatif itu mungkin kita pernah semua kali yang ngerasain. Gue nggak tahu sih semua pernah ngerasain nggak, tapi kira-kira mungkin pernah membuat kita pas ngelihat postingan orang jadi kayak kesal, Emosi. kan. Kira-kira kalau memang ada yang merasa gitu ya, berarti dia sependapat sama gua. Itu dampak negatifnya. Langsung ke Bro Ronald, kira-kira gimana? Dalam pengalaman bermedia sosial terus berlayar di dunia maya itu seperti apa? Berlayar ya. Ngeri juga ini kata-kata. Berlayar terus lancar. Media sosial ini kan ya mungkin tadi udah banyak ya, sama lah. Untuk aplikasi misalnya kayak apa, Gojek atau Tokopedia sekarang ya, banyak itu ya. Nah itu lebih mempermudah kita sih, positifnya mempermudah kita di rumah aja bisa memesan apa aja kan. Apalagi kan di zaman pandemi seperti sekarang ini ya. Iya betul. Artinya itu untuk kepentingan yang positif untuk Ya. bisnis dan lain sebagainya kan. Nah, sama apa? Istilahnya apa ya? Lupa saya. Konsumennya istilahnya. juga nggak terlalu ini ribet. Tapi pernah dapat berita hoax? Hoax belum? Facebook pernah ya? Punya pengalaman ya? Ya, pengalaman banyak. Emosi juga, cuman ya Tapi namanya kan apa, ada bebas ya. cek yang dicek dulu lah, memang harus setelah mendapat informasi Nah, kita ada cek yang dicek lagi. Literasi Karena tadi, maksudnya ini literasi. filter kita kan terhadap berbagai informasi. Mau memberi apa? Tiba-tiba di sini nih ada informasi di kampung, benar kan nih? Jangan tiba-tiba langsung keputusan emosional terus kemudian membuat tindakan yang Pastinya kita harus cek dulu ya. itu penting. Nggak dari satu sumber lah, harus banyak. Baik. Memang yang paling terpenting adalah itu. Media cek, kemudian kita Benar memfilter sekali. berbagai macam informasi. Media sosial ini kan juga berdampak pada keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, setuju. Dulu mungkin pas saat kita mengambil keputusan lebih bersifat rasional kali ya. Sekarang tuh lebih ke emosional. Karena ada pengaruh berita-berita. Nah, berita-berita itu kita nggak tahu itu benar apa tidak. Ya, Itu pasti itu ya itu plus minus dalam dunia digital ya. Nah, itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Ya, semoga kita nggak seperti itu ya. Dan yang itu yang penting. Dan yang penting itu ya kita tetap jangan emosi, Ya. cepat melakukan tindakan-tindakan yang Berpikir harus dulu berpikir sebelum bertindak. Nah, Itu yang benar. penting. Kalau Bro sendiri gimana kira-kira pengalaman dalam bermedia sosial? Saya memang sejak awal bermedia sosial saya punya kesadaran sendiri soal itu. Karena ini kita sudah nggak suka ya dunia sekarang ini kan dalam genggaman kan. Oh, iya. Artian handphone atau gadget ya. Ya. Karena itu pasti kita akan dapat banyak informasi. Tetapi yang positifnya adalah komunikasi dan kemudian kita bisa bersilaturahmi dan teman-teman lama yang kemudian dulu kita Udah lama, masih sekolah pada akhirnya Ya, bisa ya. bertemu buat grup dan lain sebagainya dan kemudian kita bisa Berkomunikasi artinya di sini membantu dengan banyak siap. hal yang positif sesungguhnya. Nah yang karena itu saya punya kesadaran dalam menggunakan platform digital atau media sosial. Saya selalu tidak cepat percaya. Saya punya prinsip bahwa apapun yang saya peroleh itu saya nggak cepat percaya. Jadi mencoba untuk Saya mentelaah, mencoba untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang diberikan kepada kemudian kita. bagaimana untuk mengklarifikasi itu. Berarti paling yang penting. literasi itu penting. Saya, Ya. dan bagi saya itu literasi penting. Dan, Oh, literasi itu sangat penting.
kebiasaan untuk kemudian mendoktrin atau kemudian apa ya, sudah membuat diri kita untuk segala sesuatu mulai dari keraguan. Supaya apa yang kita tahu itu tidak langsung kemudian kita terima secara mentah-mentah ya. Sebab dampak negatifnya itu kalau literasi kita kurang, itu yang membuat kita jadi terkotak-kotak. Dan menurut Gary gimana? Media sosial ini bisa mungkin membantu juga bisa putus dengan pacar gitu kan, jangan serius itu atau gini aja Ger, pertanyaan yang paling mudah. Pasti dalam media sosial kan banyak seliweran berita-berita hoax ya. Kira-kira tanggapan kita nih, ini buat kita semua ya untuk berita hoax. Berdua supaya kita lebih dewasa lah dalam bermedia sosial. Tanggapan kita untuk pas kita dapat berita pertama kali, itu apa yang kita pikir? Apa kita secara emosional dalam bertindak, dalam berpikir, atau secara rasional? Ini benar apa enggak sih? Harus rasional lah Bang. Soalnya mereka juga bikin berita hoax untuk dapat duit juga. Nah, itu kan banyak juga walaupun media-media terpercaya seperti itu detik.com, Kompas, atau bahkan media ekstrim kayak televisi apa segala macam itu kan mainstream. Itu kan kalau saya pribadi tidak percaya biasanya ini benar apa enggak sih? Karena semua kan punya kepentingan, persepsi boleh berbeda ya. Nah, itu semua kan punya kepentingan. Kira-kira menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa sih? Atau tadi deh, khususnya dari informasi hoax itu deh. Kalau gue sendiri sih enggak, ini rasional aja, harus Rasional cari ya. kebenarannya. Ini benar apa enggak ya? enggak? Oh iya. Yang susah ini nyokap gue ini grup WhatsApp. Di-share lagi gitu. Jangan kamu percaya ini ada penyakit ini udah corona tingkat. Apalagi pandemi benar ya? Iya. Adalah orang bilang ini sudah ada obat seperti ini. Nanti ada perkembangan dengan teori konspirasi. Menurut saya itu teori konspirasi itu juga penting. Itu kan untuk menjaga kestabilan bahwa ada orang yang percaya dan tidak percaya, ada orang jangan-jangan ini ada kepentingan ini. Jadi buat kita nggak berdiri di abu-abu juga, jadi mencari tahu benar apa enggak sih. Nah, itu juga penting. Tapi kalau menurut gue sih karena beda generasi bro, jadi lo harus ngerti bro. Dipahami aja ke nyokap Iya, gitu. Tapi tetap harus mengaku. Iya, itu benar bahwa kita anak-anak ini harus mengakuin orang tua, jangan cepat-cepat percaya. Iya, betul. Karena budaya timur nggak tahu ya, kalau ibu saya itu pernah saya kasih tahu begitu, tapi karena dia biasa merasa paling tua, saya yang benar. Padahal loh, mama ngapain sekolah saya sudah sekolah, saya sudah seperti ini, masa saya kasih tahu yang benar aja nggak boleh. Tapi ya kalau udah tidak bisa dikasih tahu, kita baru memahami. Oh iya. Kira gue bodoh gitu loh. Jangan itu Gary masih yang kecil dulu. Ini pemahaman orang tua itu ada seperti itu. Berarti kita ini udah besar. Udah bisa cari, udah bisa buat anak malah ya. Jadi kan belum merit, tanggung jawab orang tua. Oh iya. Jangan nembak satu kena 10. Anak mama nih. Iya, ini jangan satu orang yang lain juga ikut kena. Gue merasa nih. Oh iya. Iya, Bang Basren belum Karena Filbert juga belum nikah ya. Umur kita kan nggak jauh-jauh beda. Tapi kalau abang jauh lah. Siapa yang ini? Jadi nggak mungkin kau langsung nembak. Makanya saya bilang tadi, ini nembak satu, kenanya 5 ini. Yang merasa tuh jadi kena semua. Jadi Gary ini antara dari yang dimaksud tadi itu. Kalau bisa jangan diulangi lagi. Tapi ini bro, salah satu yang kemudian biasa ramai itu adalah selalu telepon terus hadiah, telepon. Penipuan, kasus penipuan lewat. Oh iya, itu banyak tuh. Di timur sana juga banyak malamnya itu. Jangan di timur saya tiap hari ada orang bilang selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta dari Bank BRI. Padahal saya tidak punya rekening BRI. Iya. Bikin apa? Dan bro, itu kalau kita masih bisa ini udah nggak lagi nih. Tapi kalau misalnya sekarang ini di pelosok-pelosok negeri misalnya itu juga terpengaruh juga ya. Dia kaget kan? Benar. Ada orang handphone terus tiba-tiba bukan tiba-tiba sih. Sekarang kan ada program pemerintah hari ini kan. Ya, ada banyak program pemerintah yang ditujukan langsung ke individu masyarakat. Itu juga terkait dengan
apa namanya, pembangunan infrastruktur untuk teknologi kan, bisa akses internet. Ya. Sobat Tinggal Timur nih, kalau misalnya mendapat informasi yang menjanjikan misalnya hadiah dan lain sebagainya itu, nah ini kita biar nih buat asik lagi nih, ngobrol tambah asik nih. Nggak apa-apa. Ini kan tambah asik lagi nih kita ngobrol nih. Nah, saya lanjut nih, maksudnya Sobat Tinggal Timur yang paling penting adalah jangan cepat untuk percaya misalnya mendapat informasi dan itu SMS, telepon dan lain sebagainya soal janji-janji atau hadiah dan lain sebagainya ya. Dan kemudian kalau yang paling penting adalah yang model begitu jangan diam-diam. Nah, nggak boleh diam. karena nilainya besar, jadi nggak mau kasih tahu ke teman-teman. Ya. Tahu-tahu Bukan teman sih, maksudnya lingkungan. Ya orang di sekitar lah. Kita harus perlu apa namanya? Dia nggak tahu kena tipu baru cerita. Iya, baru cerita. Tapi sudah terlambat. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau ditipu bang. Jadi itu bagian dari hipnotis. Begitu ya? Dia udah bilang ini gue minjam duit dulu buat ini nih, untuk ini nih dapatin ini. Tapi orang yang meminjamkan juga nggak terlalu Polos, kayaknya ngikutin aja kemauannya. Oh ya udah, nanti gue langsung balikin kok gitu. Tapi gue rasa itu bagian dari hipnotisnya. Tapi bisa ya bro, gitu ya? Bisa. Baru-baru ini gue kena kerjaan. Ah ngiri ya. Ini baru kemarin nih. Kerjaan. Pas kerjaan, jadi dipanggil kerja, datang kesini, masuk. Emang itu kerjaan itu kayak outsourcing gitu. Outsourcing? Iya. Dimintain duit? Dimintain duit. Oh, gue juga gitu bro. Akhirnya tunggu. Akhirnya terbongkar satu ternyata di antara kita ini Ada yang Pernah. ada yang sudah mengalami. bukan dengar aja. Bukan dengar aja tapi mengalami. Langsung, ya. Harapannya sobat-sobat di rumah nanti kalau ada Pokoknya- hal semacam itu lagi Pokoknya kalau di harus di cross check. di dunia kerja kalau diminta uang jangan mau. Itu gitu ya. bohong. Iya. Namanya perusahaan besar itu nggak ada yang minta uang. Benar. Pasti langsung tanda kontrak udah. Kalau minta uang itu ya bisa dikatakan Tapi itu nggak benar lah. Om. Enggak, Kalau katanya juga. Bukan, kalau saran saya sih Bukannya pernah Om juga. Tadi kayaknya Iya, makanya gini ya. Jangan saranin dulu. Jangan dibelokin nanti ke Iya bro, kalau gue bukan lewat internet, kalau internet dulu, kalau sekarang kan udah mau Iya. ini. Emang dulu kan banyak outsourcing. Iya, kita harus lihat dulu proses orang. ini, dia bergerak di bidang apa, jelas nggak? Baru kita interview. Jadi ini masukan buat teman-teman sekalian. Ya. Kalau dapat email gitu, kita harus chatting lagi di Cek. Google. Perusahaan ini jelas nggak? Gitu aja sih. Tapi Jadi, enggak kan? iya dulu waktu masih Maksudnya sama- dia jarang. lowongannya dari nyari lowongan kan dulu kan bukan kayak di email sekarang. Iya. Makanya dulu kan lowongan pekerjaan mereka iklankan ke Kompas. makanya bukan dulu suruh Koran, iya. bikin Iya. lowongan. Itu waktu itu gua datang, terus habis interview diminta duit. Kebetulan gua nggak ada duit, makanya nggak jadi. Iya. Kalau ada kasih pasti. Ada duit nggak sih? Kasih. Iya. Iya sih. Iya kan? Iya Kalau pasti. bagus lah. gua kasih kan. Iya. Tapi apakah mungkin itu juga bagian dari sistem perusahaan atau gimana? Itu Oh, outsourcing juga sih. Sourcing. Outsourcing yang Jasa mungkin. sebenarnya gitu ya. dulu kan sebelum adanya peraturan dulu kan sekarang ada peraturan outsourcing Iya. dikurangin. Iya. Dulu kan outsourcing semua. Jadi kan dulu kan perusahaan ini kan Mayoritas malah outsourcing daripada karyawan tetapnya. Dulu perusahaan langsung ini bukan malas sih, bukan cuma maksudnya nggak mau ribet. Jadi melibatkan outsourcing biar dia nggak usah apa namanya? Oh ya, Nggak usah. Jadi antara karyawan organik Nah, itu lebih banyak kan yang outsourcing. jadi itu perusahaan itu dulu nggak mau ribet lah, pokoknya gue ngambil dari outsourcing aja, nggak mau ribet lagi untuk menseleksi. Jadi manfaatin gitu lah sampai. Dengan adanya banyak aduan-aduan